Terjawab. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia, Soemarji beri kejutan soal kondisi Nathan Chuaon dan Yance Sayuri yang bikin fans lega. Menggemparkan. Tom Haye mengungkapkan pesan tersembunyi yang bikin merinding untuk supporter Timnas Indonesia menjelang laga besar di GBK. Bukan hanya mimpi, Calvin Verdon bersiap bikin kejutan di laga penting lawan Filipina pasca naturalisasi dipercepat. Simak detail lengkapnya di sini. Terkuak, rahasia tersembunyi di balik degradasi tim Saina Patinama. Apakah ini akhir perjalanan di klub? Fokus ke Timnas Indonesia. Sang agen punya rencana lain? Skandal terungkap. PSSI klaim pemain Timnas Indonesia tak cedera karena lapangan buruk. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Penjelasan terperinci yang membuka tabir misteri. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terjawab. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia, Soemarji beri kejutan soal kondisi Nathan Chuaon dan Yance Sayuri yang bikin fans lega. Ada kabar baik dari Timnas Indonesia, Nathan Chuaon dan Yance Sayuri dipastikan tidak mengalami cedera. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Soemarji pada Selasa malam lalu. Menurut Soemarji, kondisi Nathan dan Yance dalam keadaan baik-baik saja, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Diketahui beredar kabar di media sosial bahwa Nathan Chuaon dan Yance Sayuri mengalami cedera saat latihan perdana Timnas Indonesia pada Selasa sore. Beberapa foto yang beredar menunjukkan Yance Sayuri sedang mendapatkan perawatan dari dokter Timnas. Bahkan Yance terlihat dibopong oleh staf Garuda saat meninggalkan lapangan. Banyak netizen menduga bahwa Nathan dan Yance cedera karena kondisi lapangan yang tidak layak. Menanggapi rumor tersebut, Soemarji memberikan klarifikasi. Dia mengaku langsung memeriksa kondisi Nathan dan Yance setelah mendengar kabar tersebut di media sosial. Setelah tahu dari medsos, saya langsung cek ke Nathan dan Yance sama ke dokter Timnas juga, ujar Soemarji. Lebih lanjut, Soemarji menjelaskan bahwa hanya Yance yang mengalami otot ketarik saat latihan. Namun, setelah diterapi, kondisinya sudah membaik. Nathan tidak cedera, hanya Yance tadi ototnya ketarik. Tapi sudah diterapi dan Yance baik-baik saja. Kalau Nathan tadi merasa agak keceng di lokasi hamstringnya yang lama, terus dia minta izin menepi. Tapi tadi saya cek sudah tidak terasa nyeri, sudah diterapi juga, jelas Soemarji. Ketika ditanya apakah kondisi otot ketarik Nathan dan Yance disebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak ideal, Soemarji menegaskan bahwa hal itu bukanlah penyebabnya. Tidak, bukan karena lapangan yang tidak rata, hanya saja tadi sedikit mengganggu aliran bola, tegas Soemarji. Menggemparkan. Tom Haye mengungkapkan pesan tersembunyi yang bikin merinding untuk supporter Timnas Indonesia menjelang laga besar di GBK. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye menyampaikan harapannya kepada para supporter menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina. Laga ini sangat penting bagi Timnas Indonesia. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan untuk memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye menyatakan bahwa ia menikmati latihan bersama Timnas Indonesia. Meskipun ada beberapa kesulitan, ia senang bisa kembali berlatih dengan tim. Haye baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia dan melakukan debutnya saat melawan Vietnam di Stadion Maidin pada 26 Maret lalu. Pertandingan melawan Irak akan menjadi pertandingan pertamanya di depan supporter Timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini sangat antusias untuk tampil di hadapan supporter langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam wawancara dengan media di lapangan B Senayan, Haye menyatakan di pertandingan terakhir melawan Vietnam di GBK, saya belum bisa bermain, tapi saya merasakan atmosfer hebat di stadion. Ia berharap supporter bisa memberikan dukungan yang besar di dua pertandingan nanti. Haye ingin melihat stadion penuh saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Lebih lanjut, Haye mengakui bahwa pertandingan melawan Irak tidak akan mudah. Namun Haye menegaskan bahwa Timnas Indonesia juga tidak bisa dianggap remeh.
Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas dan siap untuk mengalahkan Irak dan Filipina. Menurut Haye, bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Ia mengatakan, kami bermain di kandang dan itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang. Haye berharap dukungan penuh dari supporter untuk membantu tim meraih kemenangan di 2 pertandingan penting ini. Bukan hanya mimpi, Calvin Verdonk bersiap bikin kejutan di laga penting lawan Filipina pasca naturalisasi dipercepat. Simak detail lengkapnya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Calvin Verdonk dan Jens Raven. Menpora mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sedang berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Senin 3 Juni mendatang, naturalisasi keduanya akan dibahas oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR. Alhamdulillah DPR bekerja dengan cepat. Pada Senin 3 Juni kami akan mengadakan rapat dengan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR untuk penetapan, ujar Menpora. Biasanya setelah melalui rapat dengan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, keputusan naturalisasi akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan kemudian dilanjutkan dengan keputusan Presiden. Tahap terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan oleh Kemenkumham. Setelah menjadi warga negara Indonesia, pemain tersebut baru bisa melakukan perpindahan federasi. Menpora menargetkan agar Calvin Verdonk bisa membela timnas Indonesia saat melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau bahkan mungkin saat melawan Irak. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu mereka akan menghadapi Filipina 5 hari kemudian di tempat yang sama. Kami usahakan jika tidak bisa melawan Irak, minimal bisa bermain melawan Filipina. Sekarang kami fokus mempercepat proses naturalisasi keduanya, tegas Menpora. Terkuak, rahasia tersembunyi di balik degradasi tim Saina Patinama, apakah ini akhir perjalanan di klub? Fokus ke timnas Indonesia. Sang agen punya rencana lain. Pemain timnas Indonesia Saina Patinama memberikan tanggapan mengenai masa depannya bersama klub KAS Open yang baru saja terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belgia musim ini. Musim ini, Saina Patinama dan KAS Open mengalami banyak kesulitan. Dalam musim reguler, mereka hanya berhasil meraih 7 kemenangan dari total 30 pertandingan. Akibatnya, KAS Open harus menyelesaikan musim di peringkat ke-14 klasemen akhir dan terpaksa mengikuti babak play-off degradasi bersama 3 tim lainnya. Di babak play-off, tim yang diasuh oleh Christopher Andersen ini juga tidak banyak berhasil. Mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan, sementara 4 lainnya berakhir dengan kekalahan dan 1 pertandingan berakhir imbang. Hasil ini menempatkan KAS Open di dasar klasemen yang membuat mereka harus tampil di kasta kedua Liga Belgia pada musim depan. Saina Patinama belum bisa memberikan banyak komentar mengenai masa depannya bersama KAS Open setelah degradasi. Terlebih lagi sejak bergabung pada Februari tahun ini, kontraknya masih berlangsung hingga 30 Juni 2026. Saat ini, saya masih belum tahu mengenai nasib saya musim depan. Setelah musim berakhir, kami akan melihat nanti. Memang tidak bagus tim kami harus degradasi, kata Patinama. Namun karena saya sebelumnya cedera dan sekarang sudah kembali bermain, jadi saya akan melihat setelah pertandingan bersama timnas Indonesia dan nantikan apa yang terjadi, jelas Saina. Pemain berusia 25 tahun ini juga belum mengetahui akan bermain untuk klub mana pada musim depan. Saina lebih memilih menyerahkan urusan tersebut kepada agennya, Fardi Bachdim. Saya belum tahu, itu agen saya yang mengurusi Fardi Bachdim. Dia yang mengurusi semuanya, saya tidak tahu. Saat ini, saya hanya fokus bersama timnas Indonesia, ujar Patinama. Skandal terungkap. PSSI klaim pemain timnas Indonesia tak cedera karena lapangan buruk. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Penjelasan terperinci yang membuka tabir misteri.
Timnas Indonesia telah melaksanakan latihan perdana menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa sore lalu. Namun kondisi lapangan ABC yang tidak ideal menjadi sorotan dan dianggap menyebabkan beberapa pemain cedera. PSSI langsung memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Dalam laporan dari media terlihat bahwa Nathan Chu Aon dan Yance Sayuri sempat menepi dan mendapat perawatan saat latihan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membantah bahwa cedera tersebut disebabkan oleh kondisi lapangan. Ia juga menjelaskan alasan mengapa timnas tidak berlatih di tempat lain. Mengenai lapangan, kita tahu timnas kita semakin baik dan menginginkan lapangan terbaik. Lapangan latihan harus dekat dengan tempat pemain menginap, makanya bukan di JIS atau tempat lain, ujar Arya. Di Senayan yang tersedia adalah lapangan ABC, namun karena Stadion Madia digunakan untuk pertandingan timnas putri melawan Singapura kemarin, timnas berlatih di lapangan ABC, jelas Arya. Arya berharap bahwa timnas bisa menggunakan Stadion Madia untuk latihan berikutnya dan menegaskan bahwa tidak ada pemain yang cedera karena kondisi lapangan. Ia meminta agar tidak ada berita hoaks yang dibesar-besarkan. Pelatih juga ingin kita terbuka dalam latihan di Stadion Madia, tegas Arya. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni di Stadion Madia, Jakarta. Setelah itu mereka akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di balik tabir, Shin Tae-yong buat keputusan kontroversial dengan mengabaikan Elkan Bagot. Apa yang terjadi? Pujian tersembunyi yang menyentuh hati. Pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali memberikan pendapatnya mengenai keputusan pelatih Shin Tae-yong yang tidak memanggil Elkan Bagot untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Menurut Akmal, keputusan pelatih asal Korea Selatan ini sudah tepat. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil Bagot dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan ketidakhadiran Bagot ketika dipanggil memperkuat tim Indonesia U23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Ini langkah tegas dari Shin Tae-yong yang tidak membeda-bedakan atau memberi keistimewaan terhadap pemain keturunan. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong patut diapresiasi, ujar Akmal. Akmal menilai tindakan tegas Shin Tae-yong ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemain lain. Setiap kali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, pemain tersebut harus siap. Kalau kemudian tidak bisa, lebih baik berkomunikasi, jangan mendiamkan panggilan tersebut sehingga akhirnya mendapat keputusan yang sangat berat, jelas Akmal. Menurut Akmal, ada beberapa spekulasi mengenai alasan Bagot tidak hadir ketika dipanggil tim nasional. Namun apapun alasannya, sikap Bagot merupakan contoh buruk. Apa yang dilakukan Bagot menurut saya adalah hal yang tidak baik. Bagaimanapun menerima panggilan timnas ini merupakan cita-cita tertinggi bagi seorang pesepak bola, tegas Akmal. Sementara itu pelatih Shin Tae-yong tidak mau membeberkan alasan dibalik keputusannya tidak memanggil Bagot. Pelatih berusia 53 tahun ini meminta agar pertanyaan tersebut ditanyakan langsung kepada Bagot. Masalah Bagot mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, kata Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh manajer timnas Sumarji. Ia juga meminta agar pertanyaan ditujukan kepada Bagot. Sebaiknya tanya ke Bagot kenapa dia tidak datang, coba langsung ditanyakan, tegas Sumarji. Guncangan. Pelatih sementara Tanzania ungkap 12 pemain absen di laga melawan timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Kejutan yang bikin gempar. Jumlah pemain Tanzania yang akan bermain dalam pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia pada Minggu 2 Juni terus berkurang. Setelah klub Young Africa FC Yanga tidak mengizinkan pemain mereka bergabung, kini giliran 6 pemain dari Azam FC yang juga tidak dilepas. Total 12 pemain dipastikan absen memperkuat Tanzania dalam pertandingan akhir pekan ini. Pelatih Ahmad Sulaiman Ali sebelumnya telah memanggil 34 pemain untuk tim nasional.
Namun klub Yanga dan Azam tidak melepas pemain mereka karena mereka akan berlaga di final Federation Cup yang berlangsung pada hari yang sama dengan pertandingan antara Indonesia dan Tanzania. Tim Tanzania sudah berangkat ke Jakarta kemarin didampingi oleh pelatih sementara Jumam Gunda yang juga pelatih klub Simba. Gunda menyebutkan bahwa pemain dari Yanga dan Azam akan bergabung dengan tim setelah uji coba melawan Indonesia. Kami pergi ke Jakarta sebagai persiapan menghadapi Zambia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, kata Gunda. Kami tidak punya banyak waktu karena jadwal pertandingan yang cukup padat. Tapi kami yakin kekuatan tim akan meningkat setelah pemain Yanga dan Azam bergabung untuk melawan Zambia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, tim Tanzania akan langsung berangkat ke Ndola untuk menghadapi tuan rumah Zambia di match day ketiga grup E. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada 11 Juni di Stadion Levi Mwanawasa. Saat ini Tanzania berada di peringkat keempat dengan 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Rahasia terbongkar. Detil performa 4 gelandang timnas Indonesia musim ini terungkap, siapakah yang membuat kejutan di laga besar? Simak analisisnya yang menggetarkan di sini. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim yang dijuluki skuad Garuda ini akan menghadapi Irak dan Filipina dalam laga lanjutan grup F. Untuk 2 pertandingan ini, Sintayong memanggil 22 pemain, termasuk 4 gelandang, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Keempat gelandang ini diharapkan menjadi kekuatan utama di lini tengah timnas Indonesia. Para gelandang ini memiliki pengalaman bermain di klub mereka masing-masing sepanjang musim. Beberapa di antaranya mungkin tidak banyak mendapat kesempatan bermain di klub, tetapi tetap tampil baik bersama timnas Indonesia. 1. Tom Haye. Haye adalah salah satu gelandang yang dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina. Pemain dari Heerenveen ini diprediksi akan menjadi pilihan utama di lini tengah. Haye berposisi sebagai gelandang tengah, tetapi juga bisa bermain sebagai deep lying playmaker, terkenal karena kemampuannya mengatur tempo dan memberikan umpan akurat. Haye baru sekali tampil bersama timnas Indonesia, yaitu melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia memberikan 1 assist. Di level klub, Haye bermain dalam 34 pertandingan dan mencetak 4 gol serta 5 assist. 2. Ivar Jenner. Ivar Jenner juga termasuk dalam daftar gelandang yang akan menghadapi Irak dan Filipina. Pemain berusia 20 tahun ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan terkenal dengan kemampuannya membaca permainan. Ivar adalah andalan Utrecht U21 meskipun hanya tampil 11 kali musim ini karena cedera dan agenda bersama timnas Indonesia di mana ia mencatatkan 1 assist. 3. Ricky Kambuaya. Kambuaya adalah gelandang serang yang diandalkan timnas Indonesia. Pemain Dewa United ini terkenal dengan pergerakan eksplosif dan tendangan keras serta akurat. Musim ini Kambuaya bermain dalam 29 laga bersama klubnya, mencetak 4 gol dan 3 assist. Di timnas Indonesia, Kambuaya bermain dalam 8 laga, 4 diantaranya sebagai pemain pengganti dan mencatatkan 1 assist. 4. Marcelino Ferdinand. Lino adalah pemain KMS KD Inze yang berposisi sebagai gelandang serang, tetapi bisa bermain di berbagai posisi lain. Pemain berusia 19 tahun ini dikenal karena kemampuan penetrasi dan tendangan jarak jauhnya yang baik. Marcelino menjadi salah satu pemain utama timnas Indonesia bermain dalam 11 laga di semua level musim ini. Namun di level klub, ia hanya bermain dalam 3 laga musim ini karena cedera hamstring. Pemain sensasi Liga Filipina menguak strategi jelang bentrok besar dengan timnas Indonesia. Vince Daniel akan meledakkan performa terbaiknya. Apa yang akan terjadi? Penyerang timnas Filipina, Vince Daniel, tengah menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Filipina.
Dengan demikian, Vince Daniel siap memberikan penampilan terbaiknya saat membela The Ascals di 2 laga sisa putaran kedua grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Indonesia. Vince Daniel saat ini mencuri perhatian di Philippines Football League 2024. Pemain berusia 24 tahun tersebut berhasil mencetak 17 gol dan 4 assist dari 14 penampilan di semua kompetisi musim ini bersama Stallion Laguna. Daniel termasuk dalam daftar 29 pemain timnas Filipina yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam dan timnas Indonesia. Dia mengaku merasa terhormat bisa kembali dipanggil ke timnas Filipina. Pasalnya, sebelumnya Vince Daniel hanya tampil selama 7 menit bersama Filipina. Penampilan tersebut terjadi dalam 2 laga FIFA Matchday pada Maret 2023. Sebuah kehormatan besar untuk bisa dipanggil ke dalam tim. Sekitar tahun lalu, saya menjadi pemain cadangan pada Maret 2023 dan saya sangat ingin memberikan lebih banyak untuk negara ini, kata Vince Daniel dikutip dari The Half Space. Vince Daniel sempat memperkuat Filipina di ajang FIFA Matchday Maret 2023 saat menghadapi Kuwait. Namun dia hanya tampil 7 menit ketika Filipina kalah dari Kuwait. Vince Daniel berjanji akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pelatih Tom Saintfiet untuk menunjukkan kemampuannya seperti yang dia lakukan di klub. Dia bertekad memberikan yang terbaik untuk negaranya saat berhadapan dengan Vietnam dan timnas Indonesia. Bisa mendapatkan kesempatan di panggung besar sebagai pemain pengganti sangat berarti dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk negara saya. Negara ini memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bermain saya di klub dan sekarang untuk tim nasional, jadi saya merasa diberkati oleh Filipina, jelas Vince Daniel. Di balik rahasia Messi-nya Thailand, prediksi gila. Apakah timnas Indonesia akan mengejutkan di putaran ketiga? Jangan lewatkan. Meskipun peluangnya lebih kecil dibandingkan timnas Indonesia, Thailand tetap yakin bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinan ini diungkapkan oleh Chanathip Songkrasin, gelandang serang yang dijuluki Messi Thailand. Pemain berusia 30 tahun ini menjadikan kekalahan dari Cina di kandang sendiri pada November lalu sebagai motivasi untuk bangkit. Chanathip dan timnya akan menghadapi Cina di Shenyang dalam laga kelima Grup C, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni mendatang. Saat ini, Thailand berada di urutan ketiga di bawah Cina dengan hanya 2 laga tersisa. Dengan situasi ini, Thailand menargetkan kemenangan dalam pertandingan ulang melawan Cina. Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan nasib kami, kata Chanathip kepada media Thailand Siam Sport. Ia menyebut Cina sebagai musuh terbesar Thailand saat ini. Dia masih merasakan sakitnya kekalahan dari tim Asia Timur tersebut di Raja Mangala Bangkok pada 16 November lalu. Kekalahan itu menyakiti saya, jadi kali ini saya dan seluruh pemain bertekad untuk mendapatkan kembali 3 poin, tegas Chanathip. Dia menekankan pentingnya bermain sebagai tim dan berhati-hati agar kesalahan sebelumnya tidak terulang, mengingat ini adalah level Asia dalam kualifikasi AFC. Chanathip termasuk di antara 27 pemain yang dipanggil pelatih Masatada Ishii untuk 2 laga terakhir Grup C melawan Cina pada 6 Juni dan Singapura pada 11 Juni. Meskipun sempat mengalami cedera pangkal paha saat bermain untuk klubnya, Chanathip tetap bergabung dengan tim dan berusaha memulihkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Cina. Ishii menargetkan Thailand harus meraih 6 poin dari pertandingan melawan Cina dan Singapura. Namun, jika mereka hanya mendapatkan hasil imbang dengan Cina, Thailand masih berpeluang melaju ke putaran ketiga dengan 2 syarat harus menang besar melawan Singapura dan Cina harus kalah dari Korea Selatan pada laga terakhir. Namun ini tidak akan mudah karena Cina juga memahami pentingnya pertandingan melawan Thailand.